Everything will work out here. Udah pada kenal kan siapa orang-orang ini? Kebayang gak sih kalau para pendekar ini saling beradu jurus dan kemampuan? Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dan penjelasan dari film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review tentang sebuah film yang dipenuhi aktor-aktor baku hantam. Bahkan, si Mamang Uwais pun turun gunung untuk bermain di film ini. Film ini berjudul Triple Threat tahun 2019. Menceritakan perseteruan para tentara bayaran dalam memperebutkan seorang miliuner cantik yang sekali ngambil duit bikin ATM bootloop. Film ini pun terbilang full action. Bayangkan saja, keenam petarung hebat ini terbagi menjadi dua kelompok dan saling baku hantam. Lalu apa sebenarnya yang mereka inginkan dari wanita asal Cina ini? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film ini berawal dari kedatangan miliuner cantik di salah satu bandara di negara Myanmar. Saking banyaknya duit, wanita yang bernama Xian ini akan nyumbang pemerintah Myanmar dalam upaya pemberantasan sindikat kriminal di negara ini. Lalu, seorang pimpinan polisi mengawal Xian untuk menuju kantor kedutaan. Dan inilah Triple Threat. Kemudian kita beralih ke sekelompok tentara bayaran yang katanya akan menghabisi mafia perdagangan orang. Karena takut kasarung di dalam hutan, tentara bayaran ini menyewa dua warga lokal untuk membantu. Rokok jarcok nih. Setelah menemukan puntung rokok, si warga lokal yang bernama Payu merasa jika mereka sudah dekat dengan markas penjahat. There you are. Di tengah serangan para tentara bayaran, seorang anak buah penjahat yang bernama Jaka kehilangan istrinya. Karena ledakan tersebut, pertarungan Jaka dan Payu pun terhenti. Good morning. Setelah melumpuhkan si bos, para mantan tentara ini tiba di lokasi para tawanan. Kemudian, Payu berusaha membebaskan semua orang yang terkurung bagaikan animal. Akan tetapi, perbuatannya itu malah dilarang seorang pria bernama Devrook. Terlihat Payu pun tidak mengerti dengan niat orang-orang yang telah menyewanya ini. Ternyata, rencana Devrook adalah untuk menyelamatkan teman mereka saja. Saat pria ini bebas, mereka pun berniat untuk meledakkan tempat ini beserta para tawanan. Setelah terjadi ledakan tersebut, Jaka yang juga seorang tentara bayaran meratapi kematian istri solehahnya. Ia pun bertekad untuk menuntut balas kepada orang-orang yang telah membuatnya menjadi seorang duker atau duda kere. Kemudian kita beralih kepada seorang bos mafia lain yang bernama Su Feng. Rupanya, wanita ini tidak suka dengan niat baik Xian. Lalu, ia menghubungi pimpinan Devrook untuk menculik Xian secepatnya. Ketika malam datang,
Jaka dengan mudahnya mendapatkan informasi tentang keberadaan Payu di sebuah event Bogem Cup abal-abal. Melihat komplotan yang telah membunuh istrinya, Jaka berniat untuk menghabisi teman Payu di dalam ring. Remember me? Huh? I remember you. Karena sering bolos waktu latihan silat, Jaka pun akhirnya dikalahkan oleh teman Payu yang bernama Long Fei. Saat melihat Jaka, kedua petarung ini langsung membawanya ke kontrakan mereka. Singkat cerita, Payu menjamu Jaka dengan nasi goreng dengan resep ala emak-emak di Indonesia. Lalu, Payu menceritakan jika sebenarnya ia dan Long Fei telah ditipu oleh komplotan Devrook. Beginilah ceritanya. Sesaat sebelum camp diledakkan, Devrook malah mengurung Payu dan Long Fei bersama para tawanan. Dan ketika komplotan Devrook pergi, Device. Less than 1 minute. I can't defuse this. setelah menceritakan semuanya, Jaka pun menjelaskan jika ia dan saudara-saudaranya juga sudah ditipu. Karena pada awalnya, mereka hanya bekerja sebagai penjaga gubuk derita di tengah hutan itu. Dan hingga pada akhirnya, ketiga petarung ini sepakat bekerja sama untuk menuntut balas terhadap komplotan Devrook. Lalu, mereka merayakan perkenalan ini dengan menikmati ciu yang dioplos teh kotak. Hargaan euy hargaan. Di keesokan harinya, Payu dan Long Fei heran karena Jaka sudah menghilang. Lalu tiba-tiba, segambreng polisi datang untuk menyergap mereka. Oh man. Ternyata, semua ini adalah rencana Jaka untuk memancing kedatangan Colin dan Devrook ke kantor polisi. Dengan banyaknya informan yang ia kenal, Jaka dengan mudah bisa menghubungi pimpinan dari tentara bayaran itu. Lalu, Jaka mengatakan jika dua agen yang disewa Devrook kini berada di kantor polisi. Laporan dari Jaka itu pun langsung dikabarkan si bos kepada Colin. Sebelum kelakuan mereka terbongkar, Colin dan komplotannya berniat untuk langsung menghabisi Payu dan Long Fei. Tapi sebelum itu dilakukan, mereka akan melakukan misi utama dulu untuk menculik Xian yang saat ini sedang melakukan podcast. Acara itu pun disaksikan Long Fei yang berada di kantor polisi. Selang beberapa saat, Colin mendapat info jika Xian kini berada di sebuah hotel. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung bergerak. Di tengah serangan komplotan Colin, polisi menyuruh Xian untuk segera menuju kantor polisi.
Joey, get in the van. Deborah. Can you please help me? Please, police station. Please take it. Setelah gagal mendapatkan Xian, para penjahat ini berniat untuk menghabisi Payu dan Long Fei di kantor polisi. Karena mereka khawatir jika sampai identitas mereka terbongkar oleh Payu. Aduh bapak tulungan abi, eta seueur penjahat manigara laki tuh. Karena Xian menggunakan bahasa daerah, kedua polisi ini pun pelangak-pelongo tidak mengerti. Kemudian, seorang anggota meminta Long Fei untuk menerjemahkan perkataan Xian. Di saat itu pula, komplotan Colin yang baru tiba langsung menyerang kantor polisi. Let's go.你能带我出去吗？ Long Fei! Saat bertemu Long Fei, Payu memikirkan cara agar mereka bisa kabur. Setelah menjebol pintu, si bomber pun pergi. Sementara penjahat lain merasa senang karena semua target berada di hadapannya. Tepat pada waktunya, Jaka menjedor si penjahat. Lalu, Jaka menyuruh Payu untuk segera pergi menyusul Long Fei. Akhirnya, tubuh wanita ini pun mencair setelah dihantam sebutir bom. Joey! We gotta go now. Go! Setelah mereka berhasil lolos, Colin menyuruh komplotannya untuk segera kabur. Where's Brooke? She's fucking dead, alright? Shit. Starna? Selang beberapa saat, Colin kena semprot supeng karena telah gagal menculik Xian. Yut! Yok mơ kan? We should talk. I'm a little busy right now, mate. Lu siapa ujug-ujug sok jadi pahlawan? Dengan sandiwaranya, Jaka menawarkan diri untuk membantu Colin mendapatkan Xian. Jaka pun membohongi Colin bahwa Payu dan Long Fei selama ini sedang ia buru. Karena mereka satu tujuan, Colin pun akhirnya mau bekerja sama. So what's up? Yeah. So what does that mean? Haram bang. Setelah resmi bergabung, Jaka memprediksi jika Xian pasti akan menuju kedutaan Cina untuk meminta bantuan. Mendengar kemungkinan tersebut, komplotan ini mencoba mengikuti petunjuk dari Jaka. Di sisi lain, Xian yang memang akan pergi ke kantor kedutaan malah terhalang kemacetan dari semacam Citayam Week. Di saat itu pula, salah satu penjahat mengetahui keberadaan mereka. I'm moving now. 开车！ 你认识他们吗？ They're in the other market. Saat ketiga petarung ini bertemu, Jaka menjelaskan jika dirinya sedang menyusun rencana balas dendam. Ia pun meminta Payu dan Long Fei untuk kabur-kaburan dulu.
Meskipun keadaan semakin runyam, mereka pun berusaha menuruti petunjuk Jaka. Di malam harinya, mereka bersembunyi di sebuah kafe yang sudah tutup. Kemudian, mereka berniat untuk beristirahat sebelum menuju kantor kedutaan esok hari. Dan karena mereka belum makan, Payu akan memasak kangkung laihap dengan resep asal Thailand. ทานกับซุปร้อนๆนะครับวันนี้เรามี做饭特别好吃。 You like spicy? Ladies and gentlemen, dinner is served. Enjoy. Iya teh pangset tapi ngeunah ang. Lapar mah lapar aja mbak. Setelah beberapa saat, Xian merasa jika rencana pergi ke kedutaan akan diketahui para penjahat. Karena bagaimanapun juga, para penjahat akan menggagalkan sumbangan yang akan Xian berikan. Lalu, mereka berencana untuk melawan para penjahat dengan menggunakan Xian sebagai umpan. Dan tak lama kemudian, mereka menghubungi Colin dan menyuruhnya untuk mendatangi sebuah bangunan tua jika menginginkan Xian. Tak lupa juga Payu meminta duit tebusan jika Xian sudah mereka berikan. Setelah panggilan berakhir, Colin berencana untuk mendatangi lokasi COD sebelum waktu yang ditentukan. Ia pun meminta Depruk untuk menyiapkan pasukan bayaran untuk menghabisi Payu dan Long Fei. Di keesokan harinya, Payu mendatangi mantan atasannya yang seorang pimpinan kelompok kriminal. Dan ternyata, pria inilah yang dihubungi Supeng untuk menculik Xian. Lalu, Payu menceritakan semua yang telah ia alami dari mulai dibohongi dan bahaya yang menimpanya. Payu pun meminta beberapa senjata untuk menuntut balas. Take what you want. Saat melihat berbagai macam senjata, Payu dan Long Fei langsung pilih-pilih motif dan acak corak. Donasimu sebenarnya sia-sia saja, karena kejahatan akan selalu ada sampai kapanpun. Kalau mau amal, mending ngadain bansos aja, Neng. Setelah mendapatkan banyak senjata, Payu dan yang lain langsung menuju bangunan tua. Namun tanpa mereka sadari, Colin dan pasukannya sudah berada di lokasi. Dan ketika malam datang, Depruk memposisikan anak buahnya agar dengan mudah melakukan penyergapan. Lalu, Depruk bertemu dengan Jaka yang sebenarnya ia curigai memiliki maksud lain. Terlebih karena Jaka yang ujug-ujug datang dan entah berasal dari mana. Indonesia. Indonesian? Yeah, they were being used as camp security. Yeah, they were. Mendengar kata Indonesia, pria burik ini malah meledek negara kelahiran Jaka. Meskipun emosi Jaka memuncak, tapi ia nunggu waktu yang pas untuk merujaknya. Di sisi lain, Payu dan teman-temannya sudah tiba. Lalu, Payu masuk terlebih dulu untuk memposisikan dirinya. Padahal ia tidak tahu, setiap sudut bangunan sudah ada penjahat-penjahatnya. Where's the other Musketeer? Your money in that case. Why don't you come over here, darling? Don't worry. Now granted, wasn't it? 如果有人来，拔枪。
akibat tertembus pagar besi. Si Depruk pun tutup usia. Well, I reckon I fancy these odds anyway. Setelah berkutangkan belati, Colin pun tewas seketika. Akhirnya, ketiga fighter bule ini pun tewas oleh para petarung Asia. Di keesokan harinya, kepolisian seperti biasa datang ketika semuanya sudah berakhir. Lalu, mereka pun mendapatkan kabar bahwa Supeng si pemimpin penjahat telah berhasil ditangkap. Rupanya, semua ini berkat laporan Jaka yang serba bisa. Kamu hebat pisan, euy. Ajarin dong. Karena pertarungan tiga pendekar sudah berakhir, berarti film pun sudah selesai. Ending yang membahagiakan juga kan? Niat Xian yang akan membantu pemerintah guna menumpas kejahatan jelas membuat Supeng geram dan ingin menghabisinya. Hingga ia pun menugaskan para tentara bayaran untuk rencananya itu. Namun tanpa diduga, rencana jahat tersebut malah mengundang tiga petarung hebat dari Asia. Meskipun banyak menghadapi rintangan, mereka akhirnya berhasil menghabisi tiga petarung bule itu. Kenapa? Karena kejahatan akan terus ada sampai kapanpun. Tapi jangan lupa, kebaikan pun akan selalu hadir dan mengalahkan kejahatan itu sendiri. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video edit clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.